Kita insya Allah akan membahas tentang mendulang pahala di hari raya. Padahal hari raya masih berapa hari lagi, Pak? Memang terkadang kebiasaan orang Indonesia ya, suka ngitung-ngitung hari raya. Ya, terkadang puasa baru 1 hari saja sudah dihitung, Pak. Ya, dulu waktu saya kecil itu sampai ditandain, ya, puasa 15 hari lagi, lebaran 15 hari lagi. Ya. Bagaimana kita berusaha untuk mendulang ya pahala yang besar di hari raya? Karena hari raya itu ya adalah merupakan kesempatan kita untuk mendapatkan pahala. Jangan kita menganggap bahwa hari raya itu ya hari hura-hura. Jangan kita menganggap bahwa hari raya itu hari kebebasan. Sebulan penuh kita berpuasa, hari raya bebas. Akhirnya apa? Yang tadinya selama bulan puasa nggak ngerokok, balik lagi ngerokok. Yang tadinya sebelum bulan puasa, ya pas bulan puasa nggak pacaran, hari raya pacaran lagi. Yang tadinya waktu bulan puasa berhenti mabok, hari raya mabok lagi. Akhirnya ya seakan-akan dipahami bahwa hari raya itu adalah hari kebebasan. Bukan itu tentunya ya, akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Lalu bagaimana kita bisa mendulang pahala yang besar di saat hari raya nanti? Namun sebelum hari raya, saya ingin mengingatkan beberapa perkara. Iya, agar hari raya kita betul-betul sempurna, Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Apa perkara yang saya ingin ingatkan? Ya, sebelum kita berhari raya, yang pertama, jangan lupa bayar zakat fitr. Kita terkadang ya karena ya saking gembiranya mau lebaran, akhirnya apa? Kita lupa kepada yang namanya zakat fitr. Apa itu zakat fitr? Zakat fitr, ya, fitr itu artinya berbuka. Ini banyak yang di Indonesia ini mempunyai pemahaman yang salah terhadap zakat fitr. Seringnya kita dengar ada orang mengatakan zakat fitrah, zakat fitrah, zakat fitrah. Iya. Mereka mengira bahwa fitr di sini artinya fitrah. Fitrah di sini itu fitrah manusia. Padahal maksudnya zakat fitr itu kata para ulama adalah zakat berbuka. Seperti halnya Idul Fitr. Ya. Banyak di antara kita kaum muslimin di Indonesia mempunyai asumsi atau memberikan makna Idul Fitr itu artinya kembali kepada fitrah. Padahal di dalam bahasa Arab al-fitr itu artinya berbuka. Ketahuilah Bapak dan Ibu-ibu sekalian bahwa zakat fitr itu mempunyai 2 fungsi. Sebagaimana Al-Imam At-Tabrani, Al-Bazzar, Abu Daud dan yang lainnya meriwayatkan dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Apa kata Ibnu Abbas? Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr tuhratan lis-sha'im minal lagwi war rafath wa tu'matan lil masakin. Rasulullah, kata Ibnu Abbas, mewajibkan zakat fitr untuk tuhratan lis-shaim, pensuci buat orang yang berpuasa. Dari apa? Minal lagwi war rafath, dari perbuatan yang sia-sia, war rafath, dan kata-kata yang tidak baik. Mungkin ya waktu kita puasa kita melakukan perbuatan yang sia-sia. Ya, apalagi orang Sunda, ya, yang istilahnya ngabuburit. Biasanya sore itu pergi jalan-jalan sana sini menunggu waktu berbuka. Ya, pergi ke sebuah tempat sambil main catur, sambil dengar musik. Tujuannya apa? Nunggu berbuka.
Akhirnya kita menghabiskan waktu kita untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Padahal kata Rasulullah SAW, ini kayaknya feedback ya. Padahal kata Rasulullah SAW apa? Laisa siyamu ani syurbi wal akli wa innama siyamu anil lagwi war rafasi. Kata Rasulullah apa? Bukanlah puasa itu, kata Rasulullah, sebatas menahan diri daripada lapar dan minum, ya, makan dan minum. Akan tetapi hakikat puasa itu, kata Rasulullah, yaitu menahan diri dari perbuatan yang sia-sia dan ucapan yang tidak baik. Rasulullah mengatakan bahwa hakikat puasa itu bukan sebatas menahan ya dari makan dan minum, akan tetapi hakikat puasa itu yaitu seseorang menjauhi perkara yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya. Tapi terkadang ya, untuk meninggalkan yang sia-sia itu sulit. Iya. Apalagi kita ini terkadang ya senang ngobrol, masya Allah ngalor ngidul sana sini dan yang lainnya. Maka karena memang terkadang kita sulit untuk meninggalkan yang sia-sia, maka Allah dengan kasih sayangnya mensyariatkan zakat fitr untuk mensucikan seorang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan apa? Ya, kata-kata yang tidak baik. Masya Allah, Alhamdulillah. Ini sebagai kasih sayang Allah kepada kita. Ya, rupanya zakat fitr itu mempunyai fungsi apa? Mensucikan orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan kata-kata yang ya tidak baik. Dari itulah para ulama ya mengambil perkataan Ibnu Abbas ini sebuah istimbat hukum. Karena Ibnu Abbas berkata apa? Ya, Rasulullah mewajibkan zakat fitr sebagai pensuci buat orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan ucapan yang tidak baik. Kata para ulama, ya, ini menunjukkan bahwa zakat fitr itu adalah termasuk zakat badan, bukan zakat mal. Bukan zakat apa? Mal. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan bahwa zakat fitr itu adalah tuhroh, pensuci, sehingga mempunyai makna kafarat, penebus ya perbuatan kita yang sia-sia. Sehingga ini sama maknanya dengan kafarat. Sedangkan kafarat itu adalah zakat badan, bukan zakat harta. Sehingga dari situ kata para ulama, ya, dan ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa, kalau begitu berarti mustahik zakat fitr itu cuma satu, bukan 8 asnaf. Kenapa? Karena kafarat itu sama dengan fidyah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran hanya menyebutkan bahwa fidyah itu hanya untuk fakir miskin saja. Karena zakat fitr itu mempunyai fungsi sebagai pensuci, dan pensuci itu sama dengan kafarat, berarti kata Syekhul Islam itu menunjukkan bahwa zakat fitr itu mustahiknya cuma satu. Siapa dia? Fakir miskin, dan tidak sama dengan zakat mal. Karena zakat mal itu ya akhi azani Allah wa yakum, ya, diwajibkan kepada 8 asnaf. Fakir miskin, terus apa lagi? Ibnu Sabil, terus apa lagi? Amilin, terus apa lagi? Iya, gorimin, orang yang terlilit hutang dan yang lainnya. Nah itu. Makanya Ibnu Abbas berkata setelah itu apa? Kata Ibnu Abbas, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafathi wa tu'matan lil masakin. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitr sebagai pensuci untuk orang yang berpuasa dari apa? Dari perbuatan yang sia-sia dan perkataan yang tidak bermanfaat,
ya, dan sebagai makanan untuk orang-orang yang miskin. Sehingga dari situ semakin menguatkan ya akhwat Islam azani Allah, bahwasanya ya mustahiknya zakat fitr itu hanya satu. Apa itu? Fakir miskin saja, tidak untuk yang lain. Kemudian setelah kita mengetahui akhwat Islam azani Allah wa iyyakum bahwa zakat fitr itu ya mempunyai fungsi sebagai kafarat, sebagai tuhra, pensuci, terjadi ikhtilaf para ulama mengenai apakah zakat fitr itu boleh dibayarkan dengan uang ataukah zakat fitr itu hanya boleh dibayarkan dengan makanan saja. Ini menjadi dua pendapat ulama. Jumhur, dan ini pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Malik, berpendapat bahwasannya zakat fitr itu tidak boleh dibayar dengan uang. Alasannya apa Ustaz? Mereka beralasan katanya karena disebutkan dalam hadis yang dikutip Imam Malik, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan yang lainnya, ketika Rasulullah mengatakan ya farada Rasulullah SAW zakatil fitr ala kullin ya muslimin balighin hurrin, ya Rasulullah SAW mewajibkan atas setiap muslim zakat fitr sa'an min tamrin wa sa'an min bur wa sa'an min syair. Rasulullah mengatakan apa? Di situ dikatakan Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitr satu sa' dari apa? Kurma. Satu sa' dari apa? Gandum. Satu sa' dari apa? Syair. Padahal kata jumhur apa? Padahal di zaman Rasulullah SAW itu ada dinar dan dirham sebagai alat pembayaran yang fungsinya tentu sama dengan uang. Tapi kenapa Rasulullah SAW tidak mengatakan silahkan mengeluarkan zakat fitr dengan uang? Tapi Rasulullah hanya mengatakan satu sa' dari kurma atau satu sa' dari gandum. Padahal kurma dan gandum itu adalah merupakan makanan pokoknya orang Arab pada waktu itu. Sehingga menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam siapa? Ya, Imam Malik mengatakan bahwa zakat fitr tidak boleh dibayar dengan uang, tapi harus dengan makanan. Sementara Abu Hanifah dan riwayat dari Imam Syafi'i, seingat saya, boleh membayar zakat fitr dengan uang. Alasannya apa Ustaz? Pak, yang namanya ulama itu untuk menelurkan sebuah hukum nggak sembarangan. Pasti mereka punya alasan dasar. Apa kata Abu Hanifah? Alasannya karena zakat fitr tujuannya untuk limuwasatil fuqara, tujuannya untuk membantu orang fakir miskin. Sedangkan yang namanya membantu itu nggak harus dengan makanan, bisa dengan uang dan yang lainnya. Iya. Nah, lihat terjadi ikhtilaf ulama di sini, Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Ini zakat fitrnya boleh nggak dibayarkan dengan uang? Karena kan di Indonesia terutama ya, seringkali dibayar dengan uang, ada beras, uang dan yang lainnya. Lalu bagaimana Ustadz pendapat yang sahih dalam masalah ini? Saya lebih condong kepada pendapat Syekhul Islam dalam hal ini. Beliau tengah-tengah. Beliau berkata, zakat fitr pada asalnya tidak boleh dibayar dengan uang. Tidak boleh. Kenapa? Karena ia sama dengan kafarat. Tadi kita sebutkan bahwa zakat fitr itu sebagai apa? Sebagai kafarat. Dan sudah kita sebutkan tadi bahwa zakat fitr itu sama dengan kafarat, dan kafarat itu biasanya dalam Al-Quran disebut dengan fidyah, dan fidyah itu
hanya dengan memberi makan. Makanya kalau ada orang bayar fidyah dengan uang tidak sah. Silakan dibaca dalam Al-Quran bagaimana pembayaran fidyah. Allah berfirman, ya, ketika menyebutkan tentang kafarat sumpah, apa kata Allah? It'amu asyarati masakin, memberikan makan kepada 10 fakir miskin. Allah mengatakan memberi makan, bukan memberi uang. Dan sudah kita sebutkan tadi bahwa zakat fitr itu termasuk zakat badan, termasuk mimbabit kafarat, bukan zakat harta. Karena itu merupakan kafarat, maka kata Syekhul Islam, berarti dia sama dengan fidyah, dan dia harus dibayar dengan makanan, bukan dengan uang. Namun kata beliau, dalam keadaan-keadaan tertentu boleh dengan uang. Kapan? Yang pertama kata beliau, apabila maslahatnya besar sekali. Ada sebuah maslahat yang sangat besar. Atau yang kedua kata beliau, apabila ada keperluan yang sangat hajat, yang sangat diperlukan. Atau yang ketiga kata beliau, apabila darurat keadaannya. Ada orang anaknya dioperasi, butuh duit, sementara ia nggak butuh beras, nggak butuh makanan, tapi yang dia butuhkan apa? Uang. Sementara dari zakat harta, uang dari zakat harta tidak ada, adanya zakat fitr. Bagaimana? Maka keadaan di sini sangat dibutuhkan. Maka pada waktu itu kata Syekhul Islam boleh. Walaupun pada asalnya dikatakan apa? Bahwa zakat fitr itu tidak boleh dibayar dengan uang. Dan ini pendapat jumhur mayoritas ulama dari 3 mazhab. Mazhab Malik, mazhab Syafi'i, dan mazhab siapa? Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Nah ini akal Islam azani Allah wa iyyakum. Dan ingat pembayaran zakat fitr itu boleh dengan 2 cara, Mas. Bagaimana? Yang pertama boleh kolektif dikumpulkan di masjid. Dan itu pernah dilakukan di zaman Rasulullah SAW. Al-Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya bahwasanya Abu Hurairah ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga makanan zakat fitr. Suatu malam Abu Hurairah sedang berjaga, tiba-tiba datang pencuri. Ditangkap sama Abu Hurairah. Rupanya si pencuri ini melas. Anak kathirul iyal, saya ini banyak keluarga, saya miskin, lepaskan saya ya Abu Hurairah. Rupanya Abu Hurairah merasa iba, dilepaskannya pencuri itu. Di pagi harinya Rasulullah bertanya kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, ma fa'alta bi asirikal barihah? Hai Abu Hurairah, apa yang kamu lakukan dengan tawananmu tadi malam? Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, dia melas. Katanya dia miskin, dia banyak keluarga. Akhirnya aku merasa iba. Kata Rasulullah, nanti malam dia akan datang lagi. Akhirnya malam itu Abu Hurairah berjaga. Benar datang Pak, mencuri lagi. Ditangkap lagi oleh Abu Hurairah. Ternyata dia malas lagi, minta dikasihani. Akhirnya Abu Hurairah merasa iba juga, kasihan. Akhirnya pagi harinya Rasulullah kembali negur, apa yang kamu lakukan dengan tawananmu? Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, aku merasa kasihan kepada dia. Kata Rasulullah, nanti malam dia akan datang lagi. Kata Abu Hurairah, kali ini saya tidak akan lepaskan. Rupanya Abu Hurairah berjaga malam itu, datang orang itu, ditangkap oleh Abu Hurairah. Dan kali ini Abu Hurairah tidak akan melepaskan dia. Kali ini Abu Hurairah akan melaporkan orang tersebut kepada Rasulullah SAW. Rupanya orang ini berkata, hai Abu Hurairah, maukah aku ajarkan suatu bacaan kepada kamu? Kalau kamu baca sebelum tidur, kamu akan dilindungi dari setan sampai subuh. Apa itu? Kata Abu Hurairah, baca ayat kursi sebelum tidur. Akhirnya Abu Hurairah memang orang yang sangat semangat untuk ilmu.
dikasih kayak gituan seneng, dilepasan gitu tawanannya. Ya. Pagi harinya Rasulullah kembali bertanya, "Hai Abu Hurairah, apa yang kamu lakukan dengan tawananmu?" Kata Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, Za'am, dia mengatakan katanya, kalau saya baca ayat kursi sebelum tidur, Allah akan lindungi saya dari setan sampai pagi. Apa betul?" Kata Rasulullah, "Shadaqa wa huwa kadzub." Kali ini dia benar walaupun tukang dusta. Hai Abu Hurairah, kamu tahu tidak siapa yang 3 malam berturut-turut datang itu? Tidak tahu ya Rasulullah, itu setan. Setan yang menjelma jadi manusia. Makanya benar ya, ada jin yang suka maling, benar. Ya, buktinya di sini ada jin yang suka maling di zaman Abu Hurairah, zaman Rasulullah. Syahidnya di situ ya, Abu Hurairah disuruh menjaga apa? Menjaga apa? Makanan zakat fitr. Itu menunjukkan bahwa ya, makanan zakat fitr itu di zaman Rasul dikumpulkan dulu di mana? Di masjid. Ya. Namun Pak, waktu pengumpulan dengan waktu pembagian harap dibedakan. Karena para sahabat dahulu mereka mengeluarkan zakat fitr itu paling cepat 2 hari sebelum Id. 2 hari apa? Sebelum Id. Itu yang disebutkan dalam riwayat Ibnu Umar yang dikeluarkan oleh Ibnu Abdul Razak dalam musannafnya dan sanadnya sahih. Dahulu kanu ya, para sahabat mereka mengeluarkan zakat fitr itu 2 hari sebelum Id. Dan waktu yang paling utama kata para ulama apa? Sebelum berangkat menuju lapangan untuk sholat Id. Iya. Ini akhwat Islam azani Allah wa yakum. Jadi saya ingin mengingatkan ya, sebelum hari raya jangan lupa bayar zakat. Iya. Karena itu wajib. Aduh Ustadz, saya lupa Ustadz, setelah sholat Id baru ingat belum zakat fitr. Gimana nih? Kata para ulama, kalau dia lupa setelah sholat Id belum zakat fitr, maka kewajiban zakat fitr tidak gugur. Tetap dia wajib membayar zakat fitr. Dan tidak bisa dikiaskan dengan kurban. Kalau kurban kan setelah sholat tidak diterima oleh Allah. Tapi untuk zakat fitr, ya, orang yang lupa untuk membayar ya setelah sholat, maka dia tetap berkewajiban untuk membayar zakat fitr. Lalu bagaimana Ustadz? Apakah janin yang masih di dalam perut ibu itu wajib dikeluarkan zakat? Tidak ada satupun riwayat yang sahih yang menyebutkan bahwasannya janin itu wajib dikeluarkan zakat. Rasulullah hanya mengatakan bahwa zakat fitr wajib dikeluarkan untuk setiap muslim, baik yang balik maupun yang belum balik, yang dewasa maupun anak-anak, yang wanita maupun perempuan, yang merdeka maupun hamba sahaya. Dan kata anak-anak di sini kata para ulama tidak disebut anak-anak kecuali kalau sudah lahir. Adapun riwayat yang menyebutkan bahwa dahulu Utsman bin Affan mengeluarkan zakat fitr untuk janin, itu riwayatnya sangat lemah, tidak bisa dijadikan sandaran. Akhwat Islam a'azani Allah wa yakum. Jadi ini ingat, sebelum hari raya kita membayar zakat. Dan zakat fitr itu sekali lagi Pak, pahalanya besar. Iya. Kemudian yang kedua, sebelum berhari raya saya ingatkan apa? Yaitu kewajiban kita di dalam menentukan hari raya, jangan ikut siapa-siapa kecuali ulil amri. Kecuali siapa? Ulil amri. Ulil amri itu siapa? Pemerintah. Oh, kok begitu Ustaz? Iya, karena Rasulullah yang menyuruh. Hadisnya mana Ustaz? Ada hadisnya sahih dikeluarkan Tirmidzi, Abu Daud dan yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "As-saumu yauma tasumun, wal fitru yauma tuftirun, wal adha yauma tudahhun," kata Rasulullah.
Berpuasa itu pada hari kalian berpuasa. Beridul fitr itu pada hari kalian beridul fitr. Dan beridul adha itu pada hari kalian beridul adha. Kata Al-Imam At-Tirmidzi setelah meriwayatkan hadis ini, apa kata beliau? Wa fassara ba'du ahlil ilm. Sebagian ulama ada yang menafsirkan hadis ini. Faqal, ia berkata, innama makna hadal hadis. Hadis ini maknanya adalah anna saum wal fitr ma'al jama'ati wa idhamin nas. Bahwasanya berpuasa dan beridul fitri itu harus mengikuti al-jamaah dan kebanyakan manusia. Apa yang dimaksud dengan al-jamaah di sini? Kata para ulama, yaitu pemerintah. Karena Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang banyak seringkali memutlakan pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya disebut dengan al-jamaah. Seperti dalam hadis Hudzaifah yang terkenal. Ketika Rasulullah mengabarkan nanti akan ada duat para penyeru kepada pintu-pintu neraka jahanam. Kemudian Hudzaifah bertanya kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, apa yang kau nasihati kepada kami kalau kami menemukan mereka?" Kata Rasulullah, "Alaika bi jama'atil muslimin." Hendaklah kalian berpegang kepada jamaahnya kaum muslimin. Di sini Rasulullah menyebut pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya disebut jamaah. Oleh karena itu Al-Imam As-Sindi dalam kitab Hasyiat Ibnu Majah berkata, wa fi hadza dalilun ala anna hadzal amr lam yufawwad ila ahadin minan nas walakinnahu ila ulil amr. Ini merupakan dalil yang tegas, kata beliau, bahwasannya masalah penentuan puasa dan Idul Fitr bukan urusan individu manusia, tapi itu adalah urusan pemimpin kaum muslimin. Nah, kalau misalnya setiap orang berhak untuk menentukan hari raya, hancur, Pak. Maka dari itulah Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ketika pernah ditanya dalam Majmu' Fatawa di jilid 25. Apa kata beliau? Beliau ditanya, "Wahai mufti yang mulia, ada kejadian di kota Madinah. Ada orang melihat hilal bulan Dzulhijjah." Melihat apa? Hilal bulan Dzulhijjah. Lalu dia laporkan ke qadhi. Ternyata qadhi tidak menerima persaksiannya. Apa yang harus dia lakukan, wahai imam? Apakah dia berpuasa Arafahnya itu ikut keputusan qadhi, ataukah ia berpuasanya sesuai dengan yang dia lihat? Maka beliau berkata, kewajiban dia adalah mengikuti qadhi. Karena Rasulullah bersabda, as-sawmu yawma tasumun, wal fitru yawma tuftirun, wal adha yawma tudahun. Lalu beliau berkata, wa katsirun minan nas dhannu dhannan ghalatan, atau kama qala. Banyak manusia punya persangkaan yang salah. Apa itu? Mereka menyangka bahwa sebatas terlihat hilal sudah dianggap masuk bulan. Walaysa kadzalik, padahal tidak demikian. Kenapa kata beliau? Li'anna syahr asluhu minasyuhra. Karena Pak, kalau bahasa Arabnya bulan itu apa? Enggak, bulan Muharram, bulan ini bukan bulan yang bulan kita lihat. Bulan bahasa Arabnya apa? Syahrun. Syahrul Ramadan, ya kan? Ya enggak? Iya, Syahrul Ramadan. Syahr, kenapa disebut dalam bahasa Arab bulan itu syahr? Kata beliau, karena dari kata syuhroh, artinya masyhur. Maka dari itu kata beliau, tidak dikatakan masuk bulan kecuali kalau sudah masyhur di kalangan manusia. Adapun kalau tidak masyhur, tidak disebut masuk bulan, walaupun sudah sebagian orang ada yang melihat hilal. Maka di sini kata beliau,
Berarti apa? Ini menunjukkan Bapak sekalian, ya, yang harus kita pahami bahwa kita ini berkewajiban mengikuti pemerintah, ulil amri. Makanya lihat oleh antum di zaman Rasulullah, para sahabat, para tabiin dan yang lainnya, selalu mereka yang melihat hilal itu selalu lapor dulu ke siapa? Ulil amri, nggak langsung ya, nggak langsung sebarin begitu ke orang-orang, enggak. Ini dia Ibnu Umar. Dalam riwayat Muslim dia berkata, "Tara'an nasul hilal." Orang-orang berusaha untuk melihat hilal. "Fara'aitul hilal." Lalu aku pun melihat hilal. "Fa akhbartu Rasulullah SAW anni ra'aitul hilal." Lalu aku pun mengabarkan kepada Rasulullah bahwa aku melihat hilal. Lihat, Ibnu Umar lapor dulu sama siapa? Sama Rasulullah. Semua orang harus lapor dulu ke siapa? Kepada qadhi. Maka dari itu ya akhi azani Allah ya akum, Syekhul Islam kembali ditanya lagi, "Hai Syekh, bisa jadi pemimpin yang ditugaskan untuk melihat hilal itu, untuk menentukan bulan itu, ternyata berbuat kecurangan. Mungkin dia lebih percaya dengan ahli astronomi, atau mungkin karena ada permusuhan antara dia dengan orang yang melihat hilal. Bagaimana kalau ternyata dia berbuat curang?" Kata Syekhul Islam apa? Dalam permasalahan ini tidak ada bedanya. Kemudian beliau mengkiaskan dengan imam dalam sholat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, "Yusalluna lakum, fa in asabu falakum walahum, wa in akhta'u falakum wa alaihim." Mereka akan sholat mengimami kamu. Kalau mereka sholatnya benar, kamu dapat pahala, mereka dapat pahala. Kalau mereka sholatnya salah, maka kamu tetap dapat pahala, mereka yang nanggung dosa. Ya, kalau misalnya ada imam, gerakannya salah, makmumnya dosa nggak Pak? Enggak dosa. Yang dosa siapa? Imam. Iya. Maka dari itu Bapak sekalian, yang ditugaskan dalam Islam untuk menentukan kapan Ramadan, kapan hari raya, itu adalah pemimpin, pemerintah. Kalau mereka berbuat curang, mereka yang menanggung dosa. Kita rakyat hanya sebatas berkewajiban ikut. Itu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Dengan seperti ini akan terjaga persatuan di antara kaum muslimin. Makanya ini menjadi fatwa para ulama besar di zaman ini. Syekh bin Abdul Aziz bin Baz, Syekh Fauzan, Syekh Albani, Syekh Utsaimin, semuanya berfatwa bahwa setiap muslim hendaklah berpuasa dan beridul fitr bersama negerinya masing-masing. Cuma masalahnya di Indonesia ini susah Pak. Masing-masing organisasi merasa diri sebagai pemerintah. Ya, alias nggak tahu diri. Ya, masing-masing ormas seakan-akan punya hak untuk menentukan, ya, kapan puasa, kapan Idul Fitri. Nah, akhirnya apa? Dari tahun ke tahun di Indonesia nggak pernah bareng. Yang sini duluan hari rayanya, sementara yang ini belum. Ya. Akhirnya orang-orang kafir pun tertawa. Tuh lihat orang Islam kerjanya cuman berselisih terus. Ya gimana? Ya, mempertahankan ego masing-masing. Yang satu mengatakan, "Oh, kita pokoknya sandarannya cuma hisab." Iya. Padahal Rasulullah SAW tidak pernah menyuruh untuk menyandarkan dengan hisab. Rasulullah bersabda, apa kata Rasulullah? Ya, idza ra'aitumuhu fasumu. Ya, apabila kalian melihat hilal, maka apa? Berpuasalah. Allah pun juga menyuruh kita untuk melihat hilal. Allah berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Siapa yang melihat bulan, maka hendaklah ia berpuasa. Allah mengatakan syahida, bukan hasiba, bukan menghitung. Tapi Allah mengatakan apa? Syahida, menyaksikan. Ya. Nah ini akal Islam azani Allah ya. Maka inilah ya akhi azani Allah ya. Jadi ya kita hendaknya sebagaimana yang dititahkan oleh para ulama dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, ya bahwasannya pertama bahwa
jihad atau orang yang berhak untuk menentukan kapan Ramadan, kapan Idul Fitri bukan organisasi, bukan individu, tapi mereka adalah pemerintah. Maka kewajiban rakyat untuk mengikuti apa? Pemerintah. Kalau pemerintah salah, berbuat curang, kita tetap dapat pahala, mereka yang menanggung dosa. Selesai. Enak kan? Iya. Selesai. Tapi Ustadz di Saudi kan udah puasa, masa nggak mungkin lah, bedanya cuma 4 jam kok. Iya, ingat Pak, di zaman Ibnu Abbas pernah terjadi perbedaan puasa di Madinah dan di Syam. Di Madinah di Syam puasa mulai hari apa? Jumat. Di Madinah baru hari Sabtu. Iya. Terjadi perbedaan. Itu menunjukkan kepada para ulama, setiap daerah mempunyai hilal masing-masing. Sekarang kita masuk Pak, itu Idul Fitr, hari raya Lebaran. Bapak sekalian, setiap kaum mempunyai perayaan. Setiap kaum mempunyai apa? Perayaan. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud bahwa Rasulullah SAW qadimal Madinah, datang ke kota Madinah. Lalu kemudian rupanya Rasulullah melihat di kota Madinah orang Ansor mempunyai 2 hari raya. Yal'abuna fihima, mereka bermain dan berhari raya di hari tersebut. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Mahadanil yauman?" Apa 2 hari ini? Kata mereka, "Wahai Rasulullah, ini hari raya yang biasa kami rayakan dahulu di masa jahiliyah." Maka Rasulullah sabda, "Qad abdalakum Allah." Allah telah menggantikan untuk kalian dengan 2 hari yang lebih baik dari itu, ya Idul Fitr dan Idul Adha. Idul Fitr dan Idul apa? Idul Adha. Berarti Pak, lihat Pak, ketika Rasulullah dalam hadis ini ya melihat orang-orang Ansor merayakan 2 hari raya yang mereka rayakan, Rasulullah SAW bertanya, "Ini hari apa?" Kata mereka, "Ini perayaan kami, hai Rasulullah." Kata Rasulullah, "Allah sudah menggantikan untuk kalian dengan 2 hari raya yang lebih baik dari itu." Apa itu? Idul Fitri dan Idul Adha. Dari sini kita bisa mengambil faidah Pak, bahwa hari raya atau perayaan itu tidak boleh diserahkan kepada adat istiadat. Tidak boleh diserahkan kepada apa? Adat istiadat. Sebab kalau diserahkan pada adat istiadat boleh, tentu Rasulullah SAW ya tetap menetapkan perayaan mereka, ya tidak? Iya. Karena ini sudah merupakan adatnya orang Ansor. Tapi ketika Rasulullah menggantikan dan berkata, Allah telah menggantikan untuk kalian dengan 2 hari raya yang lebih baik dari itu menunjukkan Pak, bahwa masalah hari raya itu bukan ditentukan oleh adat suatu bangsa, adat suatu daerah, akan tetapi itu ditentukan oleh syariat. Oleh apa? Oleh syariat. Makanya kalau misalnya di Indonesia ada sebuah perayaan yang biasa dirayakan oleh daerah masing-masing, tidak boleh, kecuali kewajiban kita ngikutin syariat. Ya. Karena perayaan itu Pak adalah merupakan pensyariatan. Dan pensyariatan itu Pak, itu hak Allah Subhanahu wa taala, bukan hak siapa-siapa. Bapak tahu nggak Pak, orang yang suka bikin hari raya itu siapa sih? Yang suka bikin hari raya? Saya akan sebutkan hadisnya. Hadis itu dikeluarkan oleh Bukhari di dalam sahihnya. Ya, dari Umar bin Khattab, bahwa Yahudi, ada seorang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab dan berkata, "Ya Amiral Mu'minin, ayatan fi kitabikum law nazalat alaina ma'syaral yahud lattakhadnaha 'ida."
Hai Amirul Mukminin, ada satu ayat di dalam kitab kalian. Ini orang Yahudi baca Al-Quran, Pak. Ya. Ada satu ayat di dalam kitab kalian. Kalaulah ayat itu turun kepada kami orang-orang Yahudi, kami akan jadikan sebagai perayaan hari raya. Lihat Pak ya, orang Yahudi baca Quran, sampai-sampai dia bilang ke Umar, ada satu ayat. Kita orang Islam terkadang nggak baca Quran. Makanya Pak, sampai hari ini orang Yahudi dan orang Nasrani mempelajari Al-Quran untuk mencari kelemahannya. Makanya muncul yang disebut dengan orientalis. Bapak tahu nggak, orientalis itu didirikan di London. Tujuannya adalah untuk mempelajari Islam dan kelemahannya. Mereka membuat Pak sebuah kamus hadis besar, judulnya Al-Mu'jam Al-Mufahras, 8 jilid besar. Itu kamus hadis terlengkap. Tahu nggak siapa yang nulis? Orang Yahudi namanya Weng Xing. Ya. Silakan Bapak kalau ada kesempatan datang ke perpustakaan Lipia di mana? Jalan Buncit. Nanti tanya ke penjaga perpustakaan, Pak, saya mau lihat buku Al-Mu'jam Al-Mufahras, kamus hadis. Kalau udah ketemu, lihat halaman pertama, penulisnya siapa. Di situ disebutkan Weng Xing. Rupanya orang orientalis itu mempelajari hadis dulu itu sengaja untuk mempelajari Islam. Tujuannya bukan untuk masuk Islam, bukan, tapi untuk mencari kelemahan. Nah, orang Yahudi ini datang kepada Umar dan berkata, hai Umar, hai Amirul Mukminin, ada satu ayat di dalam kitab kalian. Kalaulah ayat itu turun kepada kami orang-orang Yahudi, lattakhadnaha idan, kami akan jadikan sebagai id, sebagai hari raya. Apa itu? Kata Umar, yaitu ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan untukmu apa? Agamamu. Berarti Pak, kata orang Yahudi, kalaulah ayat itu turun kepada kami orang Yahudi, kami akan jadikan sebagai apa? Hari raya. Berarti yang suka bikin hari raya itu orang Yahudi Pak, asalnya. Makanya kita kaum muslimin gak boleh bikin-bikin hari raya. Hari raya itu hak milik Allah. Allah sudah memberikan kepada kita 3 hari raya yang agung: Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Jumat. Ya, tidak ada hari raya selain itu bagi kaum muslimin. Alhamdulillah. Nah ini ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Lalu apa yang amalan yang bisa kita amalkan pada hari raya? Yang pertama, kita bisa mendulang pahala yang besar. Yang pertama apa? Takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ini takbirnya Ibnu Mas'ud. Ya. Kalau Ibnu Abbas takbirnya beda lagi. Kalau kita ya takbir pakai Ibnu Abbas, mungkin kaum muslimin di Indonesia gempar. Nih agama apa lagi nih? Gitu. Ya. Akhul Islam azani Allah, terjadi ikhtilaf para ulama tentang kapan mulai waktu untuk bertakbir. Ustaz, ulama kok kerjanya ikhtilaf mulu sih Ustaz? Ya, namanya juga manusia, pemahamannya berbeda. Ilmunya bertingkat-tingkat. Kalau berselisih dalam masalah seperti ini lumrah, Pak. Yang salah itu kalau berselisih dalam perkara-perkara yang sudah menjadi kesepakatan para sahabat, kesepakatan para ulama. Kita malah menyelisihinya. Itu yang tidak boleh kita berselisih. Iya. Terjadi ikhtilaf para ulama kapan mulai apa? Mengucapkan takbir. Madhab Imam Syafi'i dan riwayat yang masyhur dari Imam Ahmad bin Hanbal, bahwasannya takbir itu dimulai dari malam hari raya.
takbir itu ya dimulai dari apa? Malam hari raya. Walaupun tidak setiap ulama mazhab Syafi'iyah yang setuju dengan pendapat ini. Seperti Imam Nawawi nggak setuju. Ya. Dalilnya dan pendapat ini yang dibela oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, di mana beliau mengatakan bahwa takbir itu dimulai dari malam hari raya. Dalilnya apa? Firman Allah, "Walitukmilul iddah walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Walitukmilul iddah, dan agar kalian menyempurnakan jumlah bulan Ramadan. Walitukabbirullah, dan agar kalian bertakbir kepada Allah. Kata para ulama, Allah menyebutkan takbir setelah menyempurnakan bulan, sedangkan malam Id sudah sempurna bulan. Sudah sempurna apa? Bulan puasa. Sehingga atas dasar ini, kata Syekhul Islam Taimiyah, ini menunjukkan bahwa disyariatkannya takbir itu dari malam Idul Fitr. Kita memperbanyak Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikian para sahabat melakukannya di jalan-jalan, di rumah-rumah dan yang lainnya. Tapi sebagian ulama ada yang tidak setuju dengan pendapat ini. Mereka berkata bahwa takbir itu hendaknya dimulai dari semenjak keluar rumah sampai kapan? Sampai ke lapangan dan sampai imam naik sholat, untuk sholat, baru diputus takbir itu. Dalilnya apa? Hadis, kata mereka, yang dikeluarkan oleh Imam Nasai dan yang lainnya, Abdul Razzaq dalam Musannafnya dan yang lainnya, bahwa Nabi SAW bersama Ali, Zubair bin Awam, Al-Abbas, Al-Fadl bin Abbas, adalah beliau keluar dari rumah bertakbir semenjak keluar dari rumah sampai ke lapangan. Kata mereka, ini hadis menunjukkan bahwa Rasulullah dan para sahabatnya memulai takbir dari semenjak apa? Keluar dari rumah. Kata jumhur, ente itu hadisnya lemah. Kenapa? Karena dalam sanadnya ada seorang yang bernama Abdullah bin Umar Al-Umari, dan dia seorang perawi yang lemah. Kata mereka, iya, memang sanadnya lemah, tapi mempunyai penguat dari Mursal Az-Zuhri, bahwa Zuhri meriwayatkan secara mursal dengan lafaz yang sama. Kata jumhur, Mursal Zuhri pun juga bermasalah, karena ia berasal dari periwayatan Ibnu Abi Dhi'ab. Ya, sedangkan kata Yahya bin Ma'in dalam hal ini terjadi ittirab, terjadi keguncangan, sehingga tidak bisa dijadikan hujah. Dan pendapat yang benar adalah memang hadisnya lemah. Walaupun sebagian ulama ada yang menghasankan, tapi saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan hadis itu lemah. Baiklah, kata mereka, katakanlah hadisnya lemah, tapi kami punya asar dari para sahabat dan sebagian tabi'in, seperti Abdullah bin Umar, bahwasanya beliau bertakbir dari semenjak keluar rumah sampai sampai lapangan. Perbuatan Ibnu Umar ini tidak ada satupun sahabat yang menyelisihinya. Kata mereka, ini bisa jadi, kata jumhur, ini bisa jadi ijtihadnya Ibnu Umar. Karena tidak ada nas dalam hal ini, kita kembali kepada ayat. Karena ayat mengatakan, hendaklah kalian menyempurnakan jumlah dan hendaklah kalian bertakbir. Tapi Imam Nawawi nggak setuju lagi. Wow, di dalam ayat itu tidak menunjukkan tartib. Tuh kan bingung. Para ulama ini ya jagoan-jagoannya syariat, Mas. Mereka akhirnya saling membantah ya dari sisi hujah, tapi mereka membantahnya bukan dengan urat. Kalau kita kan urat-uratan, siapa yang paling
Yang ngeyel yang menang, kita enggak. Ulama enggak. Mereka bantah dengan apa? Dengan dalil, hujah, burhan. Begitu seharusnya kita di dalam beragama. Ini enggak. Di masyarakat kita ini terkadang yang menemukan sesuatu yang baru, kamu itu bawa agama baru, sesat. Ya Robbi, belum apa-apa udah nyesatin orang, gimana? Ya, bukan begitu dalam beragama. Lihat para ulama itu saling membantahnya dengan dalil, dengan hujah, dengan apa? Dengan burhan. Subhanallah. Terus mana yang kuat, Ustaz? Menurut antum yang kuat yang mana? Bingung kan? Bingung. Kalau saya lebih bercondong kepada pendapat bahwa apa? Takbir itu dimulai dari semenjak keluar rumah sampai berdasarkan asar Ibnu Umar tadi. Tapi saya tidak mengatakan bahwa orang yang bertakbir dari malam bahwa itu termasuk bid'ah, tidak. Karena ini adalah masalah ijtihadiyah. Tidak ada nas yang sahih dalam masalah ini Rasulullah SAW. Ya, apalagi yang merojihkan pendapat bolehnya memulai dari malam itu ulama kibar seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kenapa Ibnu Taimiyah tidak memakai hadis Rasulullah keluar dari bertakbir semenjak keluar? Karena menurut Ibnu Taimiyah hadis itu lemah, cacat. Dan beliau lebih condong kepada zahir ayat tadi. Kata Ibnu Taimiyah, Allah menyebutkan menyempurnakan dulu baru takbir, tidak ada makna kecuali itu untuk tartib biasanya. Iya. Walaupun ini terjadi ikhtilaf dalam bahasa Arab, tentunya Allahu a'lam. Yang salah itu Pak, orang takbiran sambil ganggu orang. Mau beribadah kok ganggu orang, gimana sih? Orang mau tidur, mau istirahat, keganggu gara-gara dia takbirnya pakai bentuk skala Allahu Akbar, Allah. Akhirnya orang nggak bisa tidur, orang sakit keganggu, yang sakit gigi tambah sakit. Ya. Padahal kan Pak, mengganggu orang tuh nggak boleh Pak, walaupun untuk tujuan ibadah. Abu Daud meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW masuk ke masjid, rupanya ditemukan Rasulullah melihat para sahabat sedang sholat masing-masing dan membaca Quran mengeraskan masing-masing. Apa kata Rasulullah? Ala inna kullakum munajin rabbah. Sesungguhnya setiap kalian sedang bermunajat kepada Rabbnya. Fala yajhar ba'dukum ala ba'd. Janganlah sebagian kalian mengeraskan bacaannya mengganggu temannya. Terkadang kita ini di Indonesia paling suka ya ganggu tetangga di masjid itu. Malam-malam, Masya Allah ya, jam 2 udah teriak-teriak sahur, 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 sahur. Masya Allah. Akhirnya orang yang sholat tahajud jadi keganggu Pak. Bacaannya ketukar terus. Iya. Yang sakit mau lagi istirahat, aduh tambah kesel. Baik lagi tidur jadi nangis. Ya, ini orang mau ibadah apa mengganggu orang ya? Ya, ya kan membangunkan orang sahur. Tuh Pak, emangnya sahur jam 2? Rasulullah itu dahulu sahur Pak, waktunya mendekati subuh. Dengerin hadis ini sahih dikeluarkan Tirmidzi, Abu Daud, Nasa'i dan yang lainnya. Dari Anas bin Malik. Zaid bin Thabit berkata, "Tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, thumma qumna ila shalah." Kami dahulu pernah bersahur bersama Rasulullah SAW. Setelah itu kami langsung berdiri pergi untuk sholat subuh. Lalu Anas berkata, berapa jarak waktu antara sahur Rasulullah dengan sholat subuh, dengan adzan subuh? Kata Zaid, qadra khamsina ayat, sekitar membaca 50 ayat. Berapa? 50 ayat. Jadi Rasulullah SAW itu bersahurnya Pak, waktunya cuma sebatas 50 ayat. Kalau bapak-bapak baca 50 ayat berapa menit? Paling 20 menit paling lama. Paling lama ya setengah jam.
Ya. Makanya sunnah Rasulullah SAW, Rasulullah SAW itu bahkan dalam riwayat yang lain yang disebutkan oleh Ibnu Hajar, karena ashabu Rasulullah SAW adalah para sahabat Rasulullah asra'un nasi fitra, yang paling cepat berbuka dan yang paling akhir bersahur. Yang paling akhir bersahur. Ini jam 2 udah teriak-teriak minta sahur. Masih jauh, terlalu malam itu sahurnya, Pak. Ya. Inilah memang fenomena Bapak sekalian ya. Karena akibat jauhnya kita dari sunnah Rasulullah SAW, dari hadis Nabi SAW, akhirnya kita mengamalkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diamalkan oleh Rasul dan para sahabat dan para ulama setelahnya. Ya. Nah ini, jadi jangan lupa amalan yang pertama apa? Bertakbir. Dan ingat Pak, ketika takbir itu kata Ibnu Hajar Al-Asqalani tidak disyariatkan ditambah dengan yang lain. Al-Hafidz Ibnu Hajar jauh-jauh hari, beliau wafat tahun 852, dalam Fathul Bari sudah ngingetin. Ya, kata beliau di zaman ini banyak orang memberikan tambahan-tambahan sesuatu yang tidak ada dasarnya. Ya, ada orang takbiran ditambah biar asyik. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah. Padahal itu kan bacaan buat di sofa Marwah. Itu bacaan dibuat di bukit apa? Sofa Marwah. Bukan bacaan untuk takbir. Kok aneh nyambungnya ke takbiran. Kalau listrik sih istilahnya konslet, salah sambung. Ya. Enggak, yang dilakukan oleh para sahabat seperti itu saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai akhir. Ini Pak ya, memperbanyak takbir. Iya. Banyak di antara kita ketika kita berjalan menuju masjid, berjalan menuju apa? Tempat Id, diem aja atau ngobrol sama teman. Padahal sunahnya apa? Kita banyak takbir di jalan, kita takbir Allahu Akbar dan dikeraskan. Kenapa? Karena itu syiar Islam. Karena itu apa? Syiar Islam. Ya. Amalan kedua. Apa amalan yang kedua? Di waktu Idul Fitr, mandi untuk hari raya. Jangan lupa Pak, mandi. Ali bin Abi Thalib dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih, ditanya suila Ali bin Abi Thalib anil ghusl, bahwa Ali bin Abi Thalib ditanya tentang mandi. Ya. Maka beliau berkata, ghuslu yaumil jumu'ah wa ghuslu yaumi arafah wa ghuslu yaumil fitr wa ghuslu yaumil adha. Ya, itu mandi pada hari Jumat, mandi pada hari Arafah, mandi pada hari Idul Fitri dan Idul Adha. Itu menunjukkan sunnah. Sunahkan mandi Pak. Ya, cara mandinya gimana Ustaz? Tidak ada keterangan. Bagi mereka yang mau mandi seperti mandi junub silahkan. Bagi mau mandinya langsung nyebur ke kolam, blum, keluar lagi, fadhol. Ya. Atau mau mandi jebar jebur, yang penting bersih silahkan. Yang penting ada wudunya, soalnya mau sholat. Ya. Nah ini Bapak sekalian. Amalan yang ketiga, pakai baju bagus. Pakai baju bagus, iya. Karena Pak, kebiasaan Rasulullah dan para sahabatnya, mereka menyediakan pakaian khusus untuk hari Jumat dan Idul Fitri dan hari raya. Rasulullah biasanya kalau hari raya itu pakai jubbatun hamra, jubah yang berwarna merah. Dan ini merupakan dalil pendapat ulama yang mengatakan bahwa pakai warna merah boleh. Ya. Adapun riwayat yang menyebutkan bahwasannya Rasulullah melarang memakai baju merah,
dibawa kepada makna merah yang musyabbah, merah yang sangat mencolok dan terang. Adapun kalau merahnya tidak mencolok, tidak terang, seperti merah yang kegelapan, tidak masalah, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Rasulullah SAW ya punya pakaian khusus di hari raya, jubah hamra, jubah yang bernama apa, warna apa? Merah, bagus. Ya. Nah, antum juga kalau bisa Pak, ada pakaian khusus untuk hari raya dan hari Jumat yang antum pakai khusus kalau hari raya saja. Kalau enggak hari raya jangan dipakai. Ini memang itu kebiasaan Rasulullah dan para sahabatnya. Tapi ingat Pak ya, yang namanya bagus tuh enggak identik baru loh. Kalau di Indonesia kan seakan-akan kalau hari raya itu seakan-akan keharusan nih beliin buat anak baju baru gitu kan. Kita beli baju baru, wah pokoknya semuanya baru. Ya. Itu kalau memang mau beli silahkan, itu nggak ada larangan. Cuman yang disunahkan adalah yang paling bagus dari pakaian kita, yang memang kita sediakan khusus untuk hari raya saja, tidak untuk yang lain. Karena itu yang dilakukan Rasulullah SAW. Ya. Terkadang kita lihat ada kaum muslimin ya, hari raya pakai baju biasa aja, udah gitu bangga lagi. Biasa aja sampai baju. Ini jelas tidak sesuai dengan sunnah. Seharusnya kita kaum muslimin berbangga dengan hari raya kita umat Islam. Ya. Amalan yang keberapa? Yang keempat. Berjalan menuju tempat sholat. Bapak tahu nggak Pak? Yang sunnah kalau kita mau pergi sholat itu adalah dengan berjalan kaki. Dalam riwayat Tirmidzi dengan sanad yang lemah namun ada penguatnya sehingga menjadi naik menjadi hasan li ghairihi, disebutkan adalah Rasulullah dan para sahabatnya mereka berjalan kaki menuju lapangan. Sunnahnya jalan kaki Pak. Ustaz, lapangannya jauh 10 kilo Ustaz. Ya kalau jauh silahkan, tafadhol. Cuman kalau 10 kilo mau jalan kaki juga ya tafadhol. Loh kok capek lah Ustaz? Loh buktinya antum lari pagi 10 kilo kuat? Ya enggak? Antum kalau lari pagi Masya Allah udah berapa kilo? 10 kilo. Wah bangga banget dah. Pergi ke masjid 200 meter berat rasanya. Ya Allah. Ya. Ini gimana? Ini akal Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian amalan yang keberapa? Yang kelima. Salat Id. Salat apa? Salat Id. Para ulama terjadi lagi perbedaan pendapat. Apa hukumnya salat Id? Terjadi ikhtilaf para ulama. Hukum sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu apa? Jadi 3 pendapat. Wah lebih banyak rupanya. Iya. Sebagian mengatakan, dan ini pendapat mayoritas ulama, sholat Id itu hukumnya sunnah muakkadah saja. Hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Dalilnya apa Ustaz? Mereka berdalil hadis orang Arab Badawi datang kepada Rasulullah, bertanya tentang apa yang diwajibkan oleh Allah kepadanya. Maka Rasulullah menyatakan sholat 5 waktu sehari semalam. Lalu orang Arab itu berkata, wahai Rasulullah, adakah sholat lain yang diwajibkan oleh Allah kepada saya? Kata Rasulullah, la illa anta tawwa. Tidak ada kecuali kalau kamu mau sholat sunnah. Kata jumhur, hadis ini sharih mengatakan bahwa selain sholat 5 waktu itu tidak wajib, tapi hukumnya apa? Sunnah. Sebagian ulama, dan ini pendapat mazhab ya riwayat yang masyhur dari Imam Syafi'i,
bahwa hukumnya fardu kifayah. Hukumnya apa? Fardu kifayah. Alasannya apa? Karena ini merupakan hari raya, dan merayakan itu sesuatu yang wajib, dan itu sholat itu hukumnya wajib. Kalau tidak ada yang sholat, nggak jadi hari rayanya, nggak ada yang merayakan kaum muslimin kalau begitu. Ya kalau sebatas sunnah, akhirnya semua kaum muslimin nggak mau sholat, cuma sunnah ini. Akhirnya tidak ada yang sholat, berdosa mereka semuanya, kata mereka. Pendapat yang ketiga, bahwa sholat id itu hukumnya fardu ain, wajib atas setiap kaum muslimin. Dalilnya apa? Riwayat yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin, sampai-sampai Rasulullah menyuruh wanita yang haid dan gadis yang dipingit untuk keluar ke lapangan menyaksikan seruan kaum muslimin. Iya, sampai-sampai apa? Wanita haid dan gadis yang dipingit disuruh oleh Rasulullah untuk keluar. Dalam riwayat Ummu Atiyah ada seorang berkata, "Ya Rasulullah, ihdana la takunu laha jilbab." Wahai Rasulullah, salah seorang dari kami wanita ada yang gak punya jilbab, apa harus keluar juga? Kata Rasulullah, litalbasha ukhtuha min jilbabiha, hendaklah saudarinya memakaikan jilbabnya. Rasulullah tidak memberikan uzur kepada wanita yang gak punya jilbab untuk tidak keluar menuju. Kata mereka, tidak mungkin ini hukumnya sebatas sunnah. Kalau sebatas sunnah, orang yang gak punya jilbab silakan gak keluar. Tidak mungkin ini sifatnya fardu kifayah. Kalau itu fardu kifayah, kenapa Rasulullah sampai menyuruh wanita haid pun yang tidak wajib sholat untuk keluar? Itu menunjukkan ini hukumnya fardu ain. Apalagi ini merupakan syiar Islam yang sangat besar. Tidak mungkin yang sesuatu yang sifatnya syiar yang besar sebatas sunnah saja. Dan ini pendapat yang saya condong kepadanya. Pendapat ini yang saya kuatkan, bahwa sholat Idul Fitri itu Pak dan Idul Adha hukumnya fardu ain, sama dengan sholat Jumat. Buktinya sholat Jumat gugur nggak dengan sholat apa? Id. Gugur nggak Pak? Gugur. Kata Rasulullah, kalau bertabrakan antara Idul Fitri dengan sholat Jumat, hari Jumat, sholat Jumatnya gugur nggak? Gugur. Nggak mungkin yang wajib gugur sama yang sunnah. Sholat Jumat wajib tidak? Nah kalau sholat Id ternyata sunnah, mungkinkah sholat yang wajib gugur sama yang sunnah? Tidak mungkin. Yang menggugurkan yang wajib, pasti selevel. Ya. Maka dari itulah saya lebih condong kepada pendapat ini. Ya, bahwa sholat Idul Fitr atau Idul Adha itu hukumnya fardu ain. Ya, wajib atas setiap kaum muslimin. Sampai-sampai wanita haid pun tetap harus keluar. Tapi mereka di belakang tidak sholat. Yang jelas yang menyaksikan kaum muslimin. Nah ini Pak. Dan sholat Idul Fitr itu Pak dengan 2 rakaat. Rakaat yang pertama dengan 7 kali takbir. Rakaat yang kedua dengan 5 kali takbir. Tapi dengan ijma' para ulama ini sunnah saja, bukan wajib. Kalau ada yang meninggalkannya, tidak wajib untuk sujud sahwi dan tidak wajib untuk mengulangi sholatnya. Bisa aja, misalnya ada imam yang lupa baru jadi imam, Allahu Akbar, lupa takbir 7 kali. Ya, sah sholatnya, nggak perlu ya diulang lagi. Tapi itu hukumnya sunnah kata para ulama. Tapi terjadi ikhtilaf para ulama. Wah, perselisihan lagi Ustaz. Pertama, dalam masalah apakah disunnahkan mengangkat tangan setiap kali takbir?
Sunnah nggak nih? Sebagian ulama mengatakan tidak sunnah. Yang sunnah itu hanya mengangkat tangan di takbiratul ihram saja. Setelah itu tidak sunnah, karena tidak ada satupun riwayat dari Rasulullah SAW. Dan mereka mengkiaskan dengan sholat jenazah, di mana Rasulullah apabila sholat jenazah beliau mengangkat di rakaat pertama saja, setelah itu beliau tidak mengangkat lagi. Sebagian ulama mengatakan disunnahkan mengangkat setiap kali takbir. Dalilnya apa? Pertama, asar dari Ibnu Umar, bahwa Ibnu Umar kalau sholat jenazah beliau mengangkat tangan setiap kali takbir. Demikian pula ada beberapa asar dari tabi'in bahwa mereka juga mengangkat tangan setiap kali takbir. Adapun riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW ia mengangkat tangan di takbir pertama saja dan kemudian tidak kembali, kata mereka itu riwayatnya syadzah. Riwayatnya apa? Syadzah. Tidak bisa dijadikan hujjah, walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan hasan. Akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Bukan berselisih lagi. Ini angkat tangan aja berselisih mulu, gimana sih ini? Ya itulah Pak. Ini disinilah kepiawaian kita untuk menilai dalil itu diuji. Kalau antum orang awam kalau puyeng, tanya aja kepada ahlinya, udah kan selesai. Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanya ahlinya kalau kamu tidak tahu. Lah kita ustaz-ustaz wajib mencari, menggali dan yang lainnya, melihat dalil dan yang lainnya. Ya, tapi saya tidak memaksakan pendapat saya kok. Kalau antum nggak setuju dengan pendapat saya, nggak silakan. Saya nggak memaksain. Ya, asal setiap kita berhujah dengan hujah yang kuat, silahkan. Tapi itu yang saya pandang kuat. Makanya dari awal saya selalu ngomong, ini pendapat yang saya condong kepadanya, untuk memberikan paham kepada antum bahwa saya tidak ingin memaksakan antum. Ya. Terjadi lagi ikhtilaf. Itu yang 7 kali takbir di awal masuk takbiratul ihram apa enggak? Jadi kalau rakaat pertama kan 7 kali takbir. Nah, takbiratul ihram masuk 7 apa enggak? Terjadi ikhtilaf. Sebagian mengatakan masuk, sebagian mengatakan enggak. Masing-masing punya riwayat. Yang rajih mana? Enggak tahu. Karena saya yang masalah ini saya belum sempat untuk mengkaji, Pak. Saya cuma sebatas membaca saja. Ya, karena saya belum sempat mengkaji, jadi saya jawab enggak tahu mana yang paling kuat. Walaupun Syekh Abdul Hasan Al-Ma'ribi lebih menguatkan pendapat bahwa yang takbiratul ihram tidak masuk. Sementara Syekh Shalih Fauzan menguatkan pendapat masuk. Iya. Wallahu a'lam. Enggak tahu. Baik, Bapak sekalian, kalau untuk rakaat kedua yang 5 kali, maka semua ulama mengatakan takbiratul intiqal tidak masuk. Yang saya ketahui ya tidak ada perselisihan, wallahu a'lam. Kemudian amalan yang keberapa? Keenam, yaitu mendengarkan khutbah hari raya. Para ulama semua bersepakat bahwa khutbah hari raya itu hukumnya sunnah saja, dan mendengarnya pun sunnah. Jadi kalau antum memang mau pulang silahkan, tapi kalau antum mau duduk mendengar itu lebih utama. Antum dapat pahala, antum dapat ilmu. Iya. Antum dapat pahala, kenapa? Karena antum melaksanakan sunnah. Antum dapat ilmu, karena si penceramah akan menyampaikan ilmu. Itu kalau ternyata penceramahnya memang ahli ilmu. Tapi kalau penceramahnya bukan ahli ilmu, suka bawa hadis-hadis palsu, mendingan pulang aja, Pak. Daripada ikut berdusta atas nama Rasulullah SAW. Ya. Terkadang kan banyak para penceramah enak aja bawa hadis, ternyata hadisnya palsu-palsu semuanya. Akhirnya mengelabui orang. Ya.
Akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Jadi mendengarkan khutbah hari raya itu hukumnya apa? Sunnah. Ketahuilah bahwa khutbah hari raya terjadi ikhtilaf para ulama lagi. Apakah sekali atau 2 kali khutbah? Ikhtilaf lagi. Itu yang benar. Sebab jumhur ulama mengatakan khutbah hari raya disunahkan 2 kali, diselingi dengan duduk. Dalilnya, pertama kias dengan khutbah Jumat. Yang kedua, bahwa Rasulullah SAW pernah ketika khutbah 2 kali, 1 untuk laki-laki, 1 untuk perempuan. Sebagian ulama mengatakan sekali. Kenapa? Dalilnya, ketika Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih menyebutkan adalah Rasulullah SAW berkhutbah, ya, kemudian fadhanna annahu lam yusmi'in nisa, maka beliau menyangka belum memperdengarkan wanita. Kenapa? Karena wanita jauh di belakang dan di zaman itu nggak ada speaker, Pak. Maka kemudian Rasulullah pun mendatangi wanita. Tidak ada disebutkan dalam satu pun riwayat yang sahih bahwa Rasulullah duduk di antara 2 khutbah dalam hari raya, tidak ada. Yang ada Rasulullah hanya berpindah tempat ke tempat wanita. Ini menunjukkan bahwa kalau di zaman sekarang ilat berpindahnya itu sudah hilang, berarti tidak ada lagi 2 kali khutbah, cukup sekali saja. Dan ini pendapat yang saya condong kepadanya. Kenapa? Ya karena alasannya terlihat jelas, di mana Rasulullah SAW berkhutbah 2 kali itu karena beliau tidak memperdengarkan kepada wanita yang di belakang. Makanya Rasulullah kemudian berpindah ke para wanita, kemudian menceramahi para wanita. Makanya di antara perkara yang menguatkannya juga bahwa tidak ada satupun riwayat yang sahih ketika Rasulullah khutbah beliau menyuruh para sahabat untuk membawa mimbar. Kemana? Ke lapangan. Kalaulah beliau duduk di antara 2 khutbah, pasti dibawa mimbar dan buat duduk. Bahkan dalam satu riwayat yang sharih, yang tegas mengatakan adalah Rasulullah SAW ketika berkhutbah di lapangan, beliau berkhutbah di atas kakinya, bukan di atas mimbar. Bukan di atas apa? Mimbar. Makanya yang sunnah, Pak, kalau kita sholat di lapangan, imam itu nggak perlu dibawain mimbar. Karena itu yang dilakukan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berkhutbah di atas kakinya langsung. Ya, beliau berkhutbah dalam riwayat Baihaqi dan beberapa riwayat yang lain sahih. Ya. Nah, ini Bapak sekalian. Makanya saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa khutbah itu cukup sekali saja. Ya. Khutbah itu cukup sekali saja, wallahu a'lam. Amalan selanjutnya, yang keberapa, Pak? Yang ke-7. Yaitu kebiasaan para sahabat. Dalam hadis Abu Umamah yang dikeluarkan oleh Mahamili dengan sanad yang hasan dan dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Dahulu para sahabat kalau setelah selesai sholat dan khutbah, mereka saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ini sunnahnya para sahabat. Walaupun Imam Ahmad memandang itu hukumnya boleh-boleh saja, tidak wajib, tidak sunnah. Tapi karena ini merupakan perbuatan para sahabat dan tidak ada pengingkaran di antara mereka, ini menjadi sebuah yang saya pandang ini sebagai sebuah sunnah, sesuai dengan usul Imam Syafi'i rahimahullah. Karena Imam Syafi'i mengatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat tanpa ada pengingkaran dari sahabat yang lain itu termasuk sunnah, termasuk hujjah. Ya. Kita ucapkan apa? Taqabbalallahu minna
wa minkum. Ustaz, kalau ditambahin boleh nggak Ustaz? Kullu am wa antum bi khair. Atau orang Indonesia, minal aidin wal faizin. Di zaman ini para ulama berbeda pendapat. Kalau di zaman dahulu saya belum mendapatkan perselisihan akan bolehnya. Saya condong kepada mengatakan boleh, nggak masalah. Kenapa? Pertama, tidak ada satupun nas sharih yang berasal dari Rasulullah SAW. Yang kedua, bahwa para ulama ketika menyebutkan di zaman mereka, ya beberapa ucapan-ucapan lain tidak ada yang mengingkari. Seperti Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa menyebutkan beberapa ucapan yang biasa mereka ucapkan di hari raya selain taqabbalallahu minna wa minkum. Dan beliau pun tidak mengingkari. Karena tidak ada satupun ulama di zaman dahulu yang mengingkarinya dan mengatakan itu bid'ah, kita tidak berani mengatakan itu bid'ah. Maka silakan, yang penting isinya doa. Bisa taqabbalallahu minna wa minkum. Ya bisa dengan minal aidin wal faizin. Bisa dengan kullu am wa antum bi khair. Tapi yang paling utama tentu yang dilakukan oleh para sahabat, itu yang paling utama. Ya taqabbalallahu minna wa minkum. Amalan terakhir sebagai penutup yaitu memperlihatkan kegembiraan di hari raya dengan cara dahulu para sahabat mereka bermain pedang-pedangan, perang-perangan di masjid. Al-Hirab sebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Muslim bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha minta izin kepada Rasulullah untuk melihat para orang Habasyah, para sahabat yang sedang main tari perang di masjid. Lalu Rasulullah pun mengizinkan Aisyah untuk melihatnya. Maka Aisyah pun meletakkan pipinya Aisyah di pipi Rasulullah. Ya. Kemudian setelah puas Aisyah pun masuk lagi ke rumahnya. Sehingga dijadikan hujah oleh para ulama bahwa wanita boleh melihat laki-laki kalau tidak ada syahwat. Tapi untuk laki-laki mutlak tidak boleh lihat wanita. Iya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kita di hari raya kalau bisa seperti dulu para sahabat. Para sahabat itu Pak mengadakan berbagai macam permainan. Kalau kita bobo, habis sholat id, ngantuk, teler, tidur. Akhirnya apa? Idul Fitri dia sepi, jempling. Udah. Padahal zaman sahabat dahulu mereka apa? Memperlihatkan rasa senang mereka, rasa suka mereka. Bahkan ketika Rasulullah masuk ke rumah Aisyah, rupanya di sisi Aisyah ada beberapa jariah yang sedang menyanyi dan memukul rebana. Ya. Kemudian Rasulullah pun mendengarkannya. Tiba-tiba masuk Abu Bakar dan marah Abu Bakar. Ya Aisyah, ya seruling setan di sisi Rasulullah. Kata Rasulullah, hai Abu Bakar, biarkan mereka. Setiap kaum itu ada hari rayanya dan ini hari raya kita. Maksudnya ini khusus untuk hari raya boleh. Selain hari raya nggak boleh. Iya. Nah ini akal Islam azani Allah wa iyyakum. Kita pun berusaha Pak untuk apa? Ya. Kenapa kalau 17 Agustus kita rame dengan berbagai macam acara, tapi pas Lebaran nggak ada? Padahal dahulu para sahabat melakukan berbagai macam acara seperti itu, permainan untuk memperlihatkan apa? Rasa senang mereka, kegembiraan mereka dengan hari raya. Karena itu yang disunahkan. Kenapa kaum muslimin tidak melakukan seperti itu di zaman sekarang? Seakan-akan sudah punah, ya sudah musnah. Nah ini Bapak sekalian, wallahu a'lam. Barangkali mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan kepada kita gambaran bahwa banyak ternyata amalan-amalan yang kita bisa amalkan di hari raya Idul Fitr, dan akhirnya kita memohon kepada Allah mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah. Kita berdoa kepada Allah juga mudah-mudahan kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makanya Pak, jangan mikir dulu Lebaran Pak. Mikirin dulu nih sisa nih hari. Sebab malaikat Jibril mendoakan syaqiya abdun,
Semoga celaka seorang hamba yang masuk padanya bulan Ramadan, lalu keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak diampuni oleh Allah. Celaka, kata malaikat Jibril. Diaminin oleh Rasulullah. Sisa nih jadi pikiran kita beban. Saya keluar bulan Ramadan diampuni apa enggak ya? Kalau kita enggak diampuni, dapat doanya malaikat Jibril. Semoga celaka, akhirnya kita termasuk celaka. Kalau kita nggak diampuni, kalau diampuni, kita nggak tahu kita diampuni apa enggak. Makanya tidak lain yang tidak bukan kewajiban kita bersungguh-sungguh nih, ya, di hari-hari terakhir ini untuk bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, untuk supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Barangkali ini saja, ya.